Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Luar biasa, sehat semua? Amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini saya akan membawa firman yang judulnya, ya, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa tua saudara dan saya, aku tetap dia, aku tetap Allah Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai masa tuamu. Bukan berarti firman ini hanya untuk orang-orang yang sudah tua. Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi ini firman ini sangat baik untuk kita dengarkan di berbagai kelompok umur Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kesetiaan Tuhan itu buat kita semua. Kesetiaan Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita coba melihat Bapak Ibu Saudara mengenai kehidupan, siklus kehidupan, di mana pada awal kita di dalam kandungan ibu kita, lalu kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, lalu ibu kita, orang tua kita menggendong kita, menjaga kita, memelihara kita, memastikan kita memiliki gizi yang baik, nutrisi yang baik, makanan yang baik, lalu kita bertumbuh besar, kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita punya kekuatan sendiri, kita bisa berjalan sendiri, kita sekolah, kita dikuliahkan, lalu pada satu saat selesai kuliah, banyak daripada kita bekerja, lalu kita sudah bisa menghasilkan nafkah sendiri dan pelan-pelan kita keluar dari bayang-bayang orang tua kita. Dan kemudian kita menikah, kita keluar dari rumah orang tua kita, lalu kita menjalani keluarga kita sendiri, rumah tangga kita sendiri. Dan pada satu momen setelah itu kita menua bersama dengan pasangan kita, istri kita, suami kita, dengan anak-anak kita. Dan pada saat kita bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa, yang tanda kutip itu tua ya Bapak Ibu Saudara ya. Terkadang ada hal-hal yang kita pikirkan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Pada saat kita dalam suatu umur tertentu, anggap aja misalkan umur 40, umur 50 kita jalan sedikit, ngangkat barang sedikit, aduh sakit gitu kan. Kayaknya kekuatan kita ini sudah gak mudah lagi, gak seperti yang dulu. Baru kena misalkan keseleo batu sedikit, kena batu sedikit udah bengkak gitu kan, jalannya pincang-pincang. Ya, jadi pada saat kita menjadi tua makin banyak pikiran yang mencoba membuat kita khawatir, yang membuat kita takut Bapak Ibu Saudara. Kita takut untuk tidak menjadi relevan lagi. Misalkan kadang-kadang kalau saya di kantor, kalau ada anak-anak yang masih muda bercanda gitu kan ya, di karyawan yang masih muda yang baru masuk di dalam perusahaan, ya anggap aja ini karyawan Gen Z. Mereka bercanda saya suka gak ngerti Bapak Ibu Saudara. Jadi saya kayak khawatir, aduh ini kayaknya saya nih ketinggalan zaman kali ya, atau apa ya, seperti hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan kenapa saya pilih judul ini, sampai masa tuamu aku tetap dia. Saya cerita sedikit Bapak Ibu Saudara. Jadi beberapa minggu yang lalu, mama mertua saya, mamanya istri saya itu kan sakit. Jadi berapa lama di rumah sakit, terus pulang ke rumah sakit lagi, pulang ke rumah, masuk rumah sakit lagi, terus kita beribadah. Beribadah setiap malam kita beribadah, dan pada saat beribadah itu Bapak Ibu Saudara, saya melihat mama mertua saya, dan saya berpikir apa firman yang saya harus sampaikan kepada mama mertua saya nih ya. Melihat keadaannya seperti itu, apa yang membuat firman Tuhan yang bisa membuat dia dikuatkan, dia diteguhkan di dalam Tuhan. Mengingat sakit penyakit yang beliau sedang alami Bapak Ibu Saudara. Dan firman itu juga saya mau pakai untuk saya nanti mendoakan mama mertua saya. Dan terlintas dalam pikiran saya, Roh Kudus mengingatkan saya mengenai suatu ayat di dalam firman Tuhan. Saya waktu itu belum tahu ayatnya ada di mana. Tetapi saya pernah mengingat mengenai ayat firman Tuhan yang berkata, sampai masa tuamu, sampai memutih rambutmu, Allah itu tetap ada di sana. Allah itu tetap dia, Allah setia untuk menyelamatkan, untuk menanggung, untuk memikul kita semua sampai masa tua kita. Dan mari kita buka ayatnya Bapak Ibu Saudara. Di Yesaya 46 ayatnya yang keempat.
ayat keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ini saya akan ambil dari saya ambil dari versi terjemahan baru yang kedua. Yesaya 46 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa. Sampai masa tua saudara dan saya, aku yaitu Allah itu tetap sama. Dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Sampai rambut kita putih. Mungkin di sini belum ada yang rambutnya putih. Ada agak-agak tipis sedikit ya kan. Sama saudara. Maksudnya itu adalah sampai kita tua nanti. Sampai akhir hidup kita nanti. Allah itu tetap sama. Allah itu tidak berubah. Dia setia dari awal kita ada di kandungan ibu kita. Dilahirkan, bertumbuh dewasa sampai tua. Allah itu tetap sama. Itu kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada saat kita menjadi dewasa, menjadi tua gitu ya. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Ini yang menghibur kita. Allah ini yang sama, Allah yang sama yang tetap mengasihi kita, yang menjaga dan memelihara kita. Di sini dikatakan, aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Dia akan selalu menanggung kamu, memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Menyelamatkan saudara dan saya. Kesetiaan Tuhan itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi seringkali pada saat satu momen dalam kehidupan kita, pada saat kita sepertinya ya sudah bertambah umur kita, seringkali kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Secara tidak sadar kita menciptakan ilah-ilah dalam kehidupan kita. Kita menciptakan ilah-ilah di dalam hati kita. Tadi di ibadah pertama Dr. Paul sudah menyebutkan mengenai ilah-ilah itu Bapak Ibu Saudara. Itu bisa mengenai harta saudara. Apa yang saudara miliki, mungkin bisa jadi orang yang saudara kasihi. Ilah itu adalah apa? Sesuatu yang saudara tempatkan lebih tinggi atau lebih utama daripada Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara baca lebih lengkap lagi di Yesaya 46. Pasal 46 seluruhannya Bapak Ibu Saudara. Baca. Di sini bagaimana bangsa Israel dikatakan dia berpaling kepada ilah-ilah. Kepada berhala-berhala. Dewa Bel, Dewa Nebo, patung-patungnya. Bangsa Israel berpaling ke sana. Karena mungkin bangsa Israel tidak bisa melihat pertolongan Tuhan pada saat itu. Sehingga dia berpaling kepada berhala-berhala tersebut. Seringkali kita sebagai orang percaya, pada saat kita tidak melihat pertolongan Tuhan, pada saat kita tidak melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak sadar kita berpaling kepada ilah-ilah, kepada berhala-berhala itu Bapak Ibu Saudara. Kita mencoba mencari apa kemarin di Daily Encouragement, jalan pintas. Kita terpepet mengenai masalah keuangan. Aduh kok Tuhan gak memberikan saya terobosan keuangan. Ah udah. Saya pinjam ke bank, saya pinjam online, saya pay later. Apapun itu, saudara, pada saat saudara mulai untuk mencari jalan pintas tanpa saudara mau mendahulukan terlebih dahulu Tuhan atau mencari Tuhan terlebih dahulu, saudara sudah menciptakan ilah-ilah atau berhala-berhala dalam hati saudara, dalam kehidupan saudara. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji itu adalah Allah yang setia. Dikatakan firman Tuhan. Jika kita tidak setia, 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah yang setia itu adalah, kesetiaan itu adalah kodrat Allah. Dia tidak bisa menyangkal dirinya walaupun kita tidak setia, dia tetap setia Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan
Pakai firman ini, jangan menyalahgunakan firman ini. Saudara berpikir, Allah kan setia, ya udah nggak apa-apa, gue nggak setia ya udah, Allah tetap setia kok. Enggak Bapak Ibu Saudara, jangan menyalahgunakan firman Tuhan seperti itu. Dia adalah Allah yang setia. Dia selalu setia Bapak Ibu Saudara. Dia selalu setia. Katakan kepada tetanggamu, Allah itu adalah Allah yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak bisa kita ukur. Sangat tinggi melebihi langit Bapak Ibu Saudara. Mazmur 36 ayat 6 katakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Begitu tingginya kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan kita lupakan itu. Kalau saudara pada satu momen dalam kehidupan saudara merasa, mana Tuhan? Lihat ke langit. Oh, kesetiaan Tuhan itu sampai langit, sampai ke awan. Tidak bisa saya ukur, tidak bisa saya gapai. Dia sangat setia. Setia kepada kita, setia terhadap firman-Nya. Bayangkan saudara di Yesaya 46, bangsa Israel itu sudah berpaling daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan di sini, sampai masa tuamu aku tetap sama. Allah sudah dihianati oleh bangsa Israel. Tanda kutip maksudnya sudah berpaling dengan berhala-berhala mereka. Tetapi Allah mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Bayangkan saudara. Saudara aja kalau dihianati oleh orang yang saudara kasihi. Entah itu suami, istri, saudara, pacar, rekan sekerja. Udah gak mau lihat muka mereka. Saudara katakan, udah move on. Males gue ngomong-ngomong sama orang ini. Pengkhianat. Tetapi Allah itu gak bisa move on. Allah gak bisa move on Bapak Ibu Saudara. Allah tidak bisa move on terhadap kita. Allah itu tidak bisa menghapus pikirannya Tuhan, pikirannya mengenai kita. Kita selalu ada di dalam pikiran Tuhan. Selalu ada di dalam hati Dia. Dia tidak bisa menghapus kita dari pikirannya Dia, dari hatinya Dia. Yang dihapuskan malahan apa? Dosa kita. Saat kita mengaku setiap pelanggaran, setiap kesalahan, setiap dosa kita, Dia adalah Allah yang setia yang menghapus setiap dosa-dosa kita. Dia setia Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa menghapus kita. Kita selalu ada di dalam pikirannya. Kalau kita mau mencoba mempergunakan bahasa sekarang ya, mungkin Tuhan bisa mengatakan, ini dada isinya kamu semua. Luar biasa ya. Mungkin ya kalau Tuhan bisa berkata kepada kita, ini hati ini isinya nih kamu semua. Saya sangat mengasihi kamu, engkau berharga di mataku. Kemarin aja saya nyanyi, iseng-iseng nyanyiin istri saya. Ini dada isinya kamu semua, saya langsung, iya apaan sih? Karena beda Bapak Ibu Saudara. Beda. Kalau saya yang ngomong sama istri saya, udah pasti dia bilang gombal. Karena dia tahu di dada ini bukan dia doang. Kan ada Tuhan, ya enggak? Kan ada Tuhan. Ini aku. Ya maksudnya gitu lah. Ini dada isinya kamu semua itu enggak. Karena istri saya tahu. Di dada saya Tuhan, pekerjaan, aduh banyak lah. Jadi kalau saya ngomong begitu sama istri saya nyanyiin, langsung dia tatapannya itu adalah tatapannya pasti tatapan tidak percaya. Ya saudara. Tetapi kalau Tuhan yang mengatakan itu, kita percaya karena memang itu Tuhan kita memang sangat mengasihi kita sedemikian rupa sehingga apa? Dia mau untuk mengasihi kita walaupun kita tidak setia. Walaupun kita banyak mengecewakan Dia. Walaupun terkadang kita menyakiti Dia. Tapi Dia tetap setia.
Haleluya. Dan di sini saya mau katakan bahwa kesetiaan Tuhan tidak hanya berarti Tuhan selalu ada di dekat kita. Tetapi Dia adalah pencipta yang setia dalam menanggung, memikul, dan menyelamatkan. Jadi begini saudara, jangan kita mencoba mendefinisikan kesetiaan Tuhan dengan kesetiaan dari seseorang atau manusia. Tidak bisa kita compare itu saudara. Contoh aja istri saya pada saat saya ngomong begitu aja dia langsung, apaan, gak mungkin. Kesetiaan Tuhan itu beda. Manusia menganggap kalau setia itu setia begini, selalu di samping. Selalu di samping orang yang mengasihi. Orang yang kita kasihi. Selalu berada di situ di samping. Oh setia lo dia, selalu ada di situ. Ih setia lo, istrinya ditemenin shopping terus. Ih setia lo. Suaminya pedal, istrinya juga pedal. Setia banget istrinya gitu kan. Setia itu bukan hanya sekedar kita berada di sana untuk menemani, untuk membantu, untuk menemani orang yang kita kasihi. Tapi setianya Tuhan itu beda. Setianya manusia itu, kebanyakan dia mendefinisikannya, seseorang itu mendefinisikan seperti apa? Aku masih di sini untuk setia. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kesetiaannya Tuhan itu bukannya pasif, aktif. Dia bukan hanya ada di sana buat kita, tetapi di sini dikatakan Allah itu setia dalam apa? Menanggung, memikul, menyelamatkan. Allah itu bukan hanya hadir dalam kehidupan kita, tetapi Dia setia dalam menanggung, memikul, dan menyelamatkan. Itu kesetiaan Tuhan. Jadi jangan membayangkan kesetiaan Tuhan itu dengan hanya Tuhan hadir di samping kita, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tidak, tetapi Tuhan itu setia, aktif dalam menanggung, memikul, dan menyelamatkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan coba lihat satu persatu ya Bapak Ibu Saudara mengenai pencipta yang setia dalam menanggung, dalam memikul, dan menyelamatkan. Setidaknya ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang mengenai kesetiaan Tuhan ini. Ada banyak hal yang lain tapi saya akan fokus di sini karena kita ambil ayatnya itu dari Yesaya 46 ayat 4. Di sini pencipta yang setia dalam apa? Menanggung, memikul, dan menyelamatkan. 3 hal ini mengenai kesetiaan Tuhan. Yang pertama kita akan mengupas mengenai Allah itu adalah pencipta yang setia. Allah menciptakan kita, amin. Kita adalah buatan tangannya, amin. Tadi penyembahan musik ministry sudah menyanyikan dengan baik. Tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Dia itu adalah Allah pencipta yang setia. Di Yesaya 46 ayat 4 dikatakan di sini. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Allah telah menjadikan kita. Allah telah menciptakan kita Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat Allah menciptakan kita, Allah itu tidak menciptakan kita asal-asal saja Bapak Ibu Saudara. Allah itu menciptakan kita dengan suatu maksud, dengan suatu tujuan. Dia bangga terhadap ciptaannya. Dia sangat mengasihi kita ciptaannya Bapak Ibu Saudara. Dia menciptakan kita dengan sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, tidak ada yang sama, even yang kembar aja, yang kembar siam aja itu tidak sama. Allah itu menciptakan kita unik. Unik Bapak Ibu Saudara. Dan Dia pada saat menciptakan, Dia tidak meninggalkan begitu saja. Dia tidak mengabaikan kita, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Dia memastikan bahwa rancangan yang
Dia telah buat dalam kehidupan kita, yaitu rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dia memastikan supaya hal itu terjadi. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang yang menciptakan barang, orang yang menciptakan apa? Mobil, dia ciptakan, dia jual. Kalau Allah kita, dia menciptakan kita, dia mau kita itu untuk dia saja. Dia rindu untuk memiliki suatu persekutuan yang intim, yang dekat dengan ciptaannya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai ciptaannya memiliki kerinduan yang sama untuk dekat dengan Tuhan, untuk melekat dengan Tuhan? Allah rindu Bapak Ibu Saudara untuk dekat, melekat, berhubungan, berkomunikasi dengan ciptaannya. Apakah kita memiliki kerinduan yang sama? Dan firman Tuhan di Kolose 1 ayat 16 saya akan bacakan saja ini Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, untuk kemuliaan Dia. Bukan supaya kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Dia yang telah menciptakan kita. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, posisi kita sebagai ciptaannya. Ciptaannya adalah untuk mengenapi tujuannya, mengenapi panggilannya. Untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Dan ini ada yang luar biasa di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kejadian saudara dan saya itu dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib Bapak Ibu Saudara. Walaupun saudara berpikir kok kenapa saya dilahirkan seperti ini Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu telah menenun saudara mulai dari kandungan ibu kita. Menenun loh, kata-katanya bagus loh. Menenun itu kalau saya lihat orang menenun, harus hati-hati gitu kan. Ditenun, menenun. Menenun Bapak Ibu Saudara. Dia menciptakan saudara itu gak sembarangan. Tuhan menciptakan saudara dan saya itu gak sembarangan. Tinggal kalau bikin kue ya. Misalkan kalau saya lihat nastar nih ya, nastar. Aduh, nastar ada yang peyang sini, peyang situ. Enggak. Tuhan tuh dengan penuh kasih menciptakan kita. Kejadiannya itu dahsyat dan ajaib. Dikatakan juga dia itu adalah penulis kehidupan kita. Amin. Dia penulis kehidupan kita dan dia yang akan menyelesaikannya. Di sini dikatakan Allah tidak membawa kita sampai di sini hanya untuk meninggalkan atau membiarkan kita. Tuhan akan menyelesaikan apa yang Dia telah mulai. Jadi Bapak Ibu Saudara yakin dan percaya pada saat saudara merasa aduh kayaknya Tuhan sudah tidak hadir lagi dalam kehidupan saya. Aduh banyak sekali pergumulan dan masalah yang saya harus lewati. Sepertinya saya sudah tidak berguna lagi. Saya sudah tidak bisa Tuhan pakai lagi. Saya sudah menyerah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita di sini. Dia akan meneruskannya, menyelesaikannya pekerjaan baiknya di dalam kehidupan kita. Allah tidak membiarkan kita atau membawa kita sampai di sini hanya untuk meninggalkan kita. Enggak. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita Bapak Ibu Saudara. Allah itu tidak pernah bekerja setengah-setengah dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya kita yang seringkali setengah-setengah percaya sama Tuhan. Tuhan baru mau kerja setengahnya atau 3/4-nya. Tapi saudara belum bisa melihat kebaikan yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Saudara menyerah. Kita menyerah. Karena kita terlalu dikuasai oleh masalah yang sedang kita alami. Kita menyerah.
Kita sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Tuhan itu tidak hanya setia di awalnya, tapi dia setia pada saat akhir kehidupan kita. Di tengah-tengahnya itu kita harus tetap percaya sama Tuhan. Tuhan itu gak setengah-setengah melakukan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Seringkali kita yang setengah-setengah percaya sama Tuhan, jadi kita berhenti. Amin. Katakan sama saya, Tuhan saya mau sepenuhnya percaya kepada Engkau. Katakan, Tuhan saya tidak mau setengah-setengah lagi percaya kepada Engkau. Haleluya. Di sini dikatakan di Filipi 1 ayat 6 Bapak Ibu Saudara. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara saudara dan saya, Dia yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dia akan terus bekerja dalam kehidupan kita. God is not finished yet. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, Tuhan masih mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Terkadang kita tidak merasakan hal itu. Tetapi Allah terus bekerja untuk kebaikan kita Bapak Ibu Saudara. Lagu Waymaker. Apa itu? Lagu Waymaker Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita tidak merasa Tuhan bekerja, tetapi sebenarnya Tuhan tuh bekerja dalam kehidupan kita. Tetap teguh. Pegang iman kita. Iman kita di dalam Tuhan harus teguh Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak berhenti di tengah-tengah. Amin. Tuhan telah memulai pekerjaan yang baik. Jangan kita yang mengakhiri pekerjaan baik yang Tuhan telah mulai tersebut. Seringkali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah sedemikian rupa membentuk kita melakukan suatu pekerjaan yang baik. Namun tiba-tiba karena kita kurang percaya, karena kita dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kita berhenti dari pelayanan kita. Kita berhenti percaya kepada Tuhan. Pekerjaan yang baik yang Tuhan telah mulai itu kita buat berhenti. Malah ada yang berpikir, saya sudah menyerah dengan pernikahan saya. Saya sudah menyerah dengan keluarga saya. Saya sudah menyerah terhadap diri saya sendiri. Saya sepertinya tidak berubah. Saya tidak bisa, saya pasrah. Saya memang seperti ini jelek, sudah. Saya sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Bahkan ada orang yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya Bapak Ibu Saudara. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Dia sendiri, Allah sendiri yang akan meneruskannya sampai akhir. Amin. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh mengakhiri hal tersebut Bapak Ibu Saudara. Jika kita merasa seperti itu, kita berseru kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Karena saya percaya, saya selalu percaya pada saat kita berseru kepada Tuhan. Pada saat kita memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Pada saat kita dekat kepada Tuhan, memanggil Tuhan, Dia akan mendekat kepada kita. Dia adalah Allah yang hidup Bapak Ibu Saudara. Allah satu-satunya Allah yang hidup. Satu-satunya Allah yang benar. Bukan seperti berhala-berhala yang di Yesaya 46 ini Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia akan terus mengerjakan pekerjaan yang baik sampai pada akhirnya asalkan kita tidak melepaskan tangan kita kepada Tuhan. Jangan kita lepaskan. Karena Tuhan itu tidak pernah melepaskan Bapak Ibu Saudara. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah dalam hidupku. Pegang terus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah setia menanggung
Jadi yang seperti yang saya katakan kesetiaan Allah itu bukan hanya Allah sekedar hadir di situ. Tetapi Allah juga setia dalam menanggung. Di sini dikatakan aku telah menjadikan, tadi sudah ya, menjadikan itu Allah telah menciptakan kita dan akan menanggung kita. Maksudnya menanggung ini apa Bapak Ibu Saudara? Menanggung itu artinya apa? Sustain, memelihara kita. Dia memastikan supaya kita bisa hidup dalam keadaan yang baik. Luar biasa ya Tuhan kita. Dia menciptakan dan dia juga memelihara kehidupan kita. Dan pada saat dikatakan sustain atau menanggung, itu bukan hanya kita jasmani saja, tetapi rohani juga. Jasmani dan rohani. Dia akan menanggung kita, dia akan memelihara kita. Matius 6 ayat 32 sampai 33 Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita baca dari ayat yang ke-25. Bapak Ibu Saudara. Kita itu lebih berharga dari burung di udara. Dari bunga bakung di ladang. Allah saja memelihara burung di udara dan bunga bakung di ladang. Apalagi kita saudara. Apalagi kita. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Jangan kita lepaskan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun terkadang hidup itu sulit. Kita banyak pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai hal itu mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mencari Tuhan. Prioritas kita adalah Tuhan dan kebenarannya. Melakukan kebenarannya. Maka Tuhan akan memelihara kita. Seperti Tuhan memelihara kehidupan Elia pada saat di Sungai Kerit. Ya. Dia mengirimkan gagak sampai sungainya kering, lalu Elia diinstruksikan Tuhan. Firman Tuhan katakan datang kepada janda di Sarfat. Itu adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa loh saudara. Kalau kita pikir-pikir burung gagak bisa mencukupi memelihara kehidupan Elia. Janda di Sarfat yang berkekurangan ini bukan janda kaya saudara. Bukan seorang janda yang memiliki harta peninggalan daripada suaminya yang kaya. Enggak, ini janda miskin. Tapi Tuhan pakai untuk memelihara kehidupan Elia. Tidak masuk akal. Tetapi itulah Tuhan kita, dahsyat dan ajaib dan setia. Seringkali kita mencoba untuk menebak-nebak, bagaimana nih pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya? Gimana ya? Kita nebak-nebak, oh ini mungkin sama orang ini nantinya, ini orangnya kan kaya nih, banyak duit, oh ini mobilnya bagus gitu kan. Kita mencoba untuk memahami Tuhan dengan logika kita, dengan pikiran kita, tapi seringkali hal itu gagal. Yang kita lakukan adalah apa? Percaya. Walaupun Tuhan menginstruksikan kita, Tuhan berfirman kepada kita untuk pergi ke sana, terus kita lihat, kayaknya gak mungkin Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan, pergi ke sana. Maka pemeliharaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nyatakan kebenaran firman Tuhan senantiasa Bapak Ibu Saudara. Nyatakan, declaring the word of God. Ibadah satu tadi. The days of Elijah. Hari-hari ini adalah hari-hari untuk kita terus menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman yang penuh kuasa. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Situasi apapun yang sedang saudara alami, nyatakan firman Tuhan, janji firman Tuhan. Karena Allah yang telah menjanjikannya adalah Allah yang setia, Allah yang sanggup untuk menggenapi janji-janjinya tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah kita taat kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah,
Jangan menyingkirkan Tuhan dari setiap perencanaan kita. Don't leave God out of the equation. Wah, gila keren banget ini ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau cerita Bapak Ibu Saudara. Waktu saya di kantor, tiba-tiba saya dipanggil sama rekan kerja saya. Ko, sini ko. Aduh gawat nih ko. Waktu itu banyak isu-isu tentang layoff ya. Maksudnya mau diputus hubungan kerja, ya kan? Lalu kumpullah itu semua. Koh gawat nih koh katanya. Tahu gak koh? Kalau kita udah pensiun, saya udah hitung-hitung nih. Dia hitung rumusnya pakai future value, pakai apa itu fair value, apalah itu pokoknya dia udah hitung. Supaya dia masih bisa menikmati kehidupan dia yang sekarang pada saat pensiun nanti. Dia bilang apa? Minimal uang yang saya harus miliki itu adalah 27 miliar. Hah? 27 miliar dari mana hitungannya? Bener kok, ini udah bener nih hitungannya. Supaya saya bisa nyekolahin anak, supaya saya bisa bayar tagihan-tagihan rumah saya, tagihan-tagihan listrik, supaya saya masih bisa menikmati kehidupan saya sekarang, makan kayak begini, enggak makannya berkecukupan, minimal 27 miliar kok. Soalnya kan kalau udah pensiun kita udah enggak kerja lagi, minimal saya harus punya 27 miliar uang, bukan aset ya, maksudnya bukan rumah buat apa, uang di rekening saya supaya saya bisa menikmati kehidupan seperti sekarang ini 27 miliar setidaknya. Wah saya bilang gak mungkin bener kok, bener 27 miliar, aduh beneran kok katanya. Lalu saya berpikir masa 27 miliar kayaknya gak sebanyak itu. Terus mereka mencoba, terus orang-orang yang di situ coba mendukung. Beneran Pak. Ada yang bilang kok, ada yang bilang Pak, ada yang manggil nama. Iya beneran Bek harus segitu. Gimana coba kita mau hidup nih kalau udah pensiun nih? Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Harus 27 M, gimana dong? Wah, udah mulai, bener ya, udah mulai agak-agak khawatir, udah mulai agak-agak takut. Tapi Tuhan ingatkan saya, pas saya pulang ya, saya mikir di mobil, masa segitu? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melupakan faktor Tuhan di situ. Kita bilang bisa 27 M gitu kan cukup. Enggak juga. Tuhan itu lebih dari cukup buat kita. Tuhan yang memelihara kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dari awal kita berjalan bersama Tuhan dari yang tidak ada apa-apanya sampai sekarang misalkan kita bisa punya sepeda, punya motor, punya mobil, punya rumah. Kepikiran gak sih dulu awal kita bisa punya mobil, rumah, motor dan apapun yang saudara miliki sekarang? Saya suka gak kepikiran, bisa ya? Bisa ya? Tapi itu semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Selama kita setia melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada saat kita tetap setia untuk mencari Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan keluarkan Tuhan dari setiap perencanaan kita. 1 + 1 bukan sama dengan 2 kalau sama Tuhan. Ya enggak, kita hitung 27 miliar misalkan ini 27 miliar. Tapi kalau sama Tuhan, anggap aja misalkan 100 juta aja bisa lebih cukup waktu saat kita pensiun. Kita gak tahu berkatnya dari mana Tuhan kirimkan. Amin. Jadi seperti itu saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Karena pada saat kita mengeluarkan Tuhan dari perencanaan kita. Kita akan menjadi stres, frustasi. Kita selalu merasa kurang. Tetap percaya sama Tuhan untuk pemeliharaannya. Amin. Nah ini Allah yang setia memikul. Aku akan memikul. Tahu nggak kalau memikul kayak gimana? Nah, mikul gini kan. Kalau kita memikul seseorang berarti apa? Kitanya yang kuat, orangnya udah nggak bisa gerak, lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita senantiasa, Bapak Ibu Saudara. Allah memikul kita itu adalah gambaran dari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita lemah, tidak berdaya, Allah memikul kita di sana. Selama kita berseru kepada Tuhan. Amin.
Ulangan 1 ayat 31 sampai 32 dikatakan, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Luar biasa saudara. Jadi di sini kita bisa melihat Allah itu tidak hanya menunjukkan jalan keluar untuk keluar dari padang gurun, tetapi Allah di sana memikul kita, memikul saudara dan saya, memastikan kita tiba sampai tujuan. Tempat yang aman. Allah yang memikul kita saudara. Dia yang memikul kita. Dan Tuhan juga tidak hanya memberikan instruksi, tidak memberikan suatu firman kepada kita untuk pergi ke sana. Dan pada saat ada badai, pada saat kita mau pergi ke sana, ada di tengah-tengahnya ada badai. Tuhan tidak membiarkan kita saudara. Tuhan yang memikul kita. Pada saat kita sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak kuat lagi untuk melalui badai tersebut. Tetapi Tuhan yang akan memikul kita saudara. Dia yang akan memikul kita. Dia tidak akan pernah mengabaikan kita saudara. Dan hal ini sudah dia buktikan sepanjang kehidupan kita. Dan yang paling luar biasanya lagi adalah pada saat Yesus memikul salib ke bukit Golgota. Disalibkan di sana. Dia memikul dosa kita, kesengsaraan kita. Dia memikulnya di atas kayu salib. Mati buat kita supaya kita apa? Supaya kita bisa diselamatkan. Supaya kita bisa ditebus dosanya. Allah yang memikul kita senantiasa saudara. Amin. Dan Allah yang setia memikul kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita gak mau dong digendong sama, dipikul sama orang yang lebih lemah daripada kita. Takut nanti dari yang awalnya lemes gitu kan. Terus pas dipikul orang yang mikul itu goyang-goyang, kita bisa langsung jalan lagi, enggak juga ya. Jadi maksudnya Allah yang memikul kita itu Allah yang Maha Kuasa. Tidak perlu takut saudara. Amin. Dia Allah yang penuh kuasa. Nah ini gambarnya ini saya lihat saya ambil dari, tahu nggak film Hacksaw Ridge. Ini saudara nonton walaupun penuh dengan kekerasan, peperangan. Tetapi bagaimana orang ini masuk dalam medan peperangan. Dia tidak memikirkan nyawanya. Satu-satu orang yang cedera, orang yang kena peluru, orang yang tertembak dia angkat di pundaknya dia. Dia selamatkan saudara. Dan bukan cuma dilempar aja ke tebing, enggak, dia ikat. Wah itu luar biasa saudara. Dan Tuhan kita mengerjakan hal yang lebih luar biasa daripada ini. Amin. Ya. Jadi ingat, pada saat kekuatan kita sirna, kekuatan kita sudah saya sudah tidak bisa berjalan lagi Tuhan. Saya butuh Engkau, maka Tuhan akan memikul saudara. Tuhan yang setia akan memikul saudara dan saya. Dan terakhir, Allah setia untuk menyelamatkan. Amin. Karena apa saudara? Bahwa anak manusia, bahwa Tuhan itu datang di dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Haleluya. Dua Timotius 4 ayat 18 mengatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tuhan senantiasa mau menyelamatkan kita. Memastikan supaya kita bisa menerima kehidupan yang kekal. Dan Roh Kudus juga telah diberikan kepada kita. Untuk membantu kita, menolong kita supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bahwa apa? Ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah dan memuji kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Tuhan itu setia dari awal kita ada di kandungan ibu kita sampai akhir nafas kita, akhir kehidupan kita. Jangan kita lupakan itu ya, Bapak Ibu Saudara. Tetap berpegang pada Tuhan. Apapun tantangan yang saudara hadapi, apapun masalah, pergumulan yang saudara alami saat ini, Tuhan setia dan kita berharga di matanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih tinggi daripada langit Tuhan. Kami tidak bisa mengukurnya Tuhan. Sangat besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami Tuhan senantiasa menyadarinya Tuhan. Sehingga Tuhan hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Hidup kami Tuhan aman di dalam Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau adalah pencipta yang setia. Engkau yang memikul kami. Engkau yang menanggung kami. Engkau bahkan menyelamatkan kami Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau akan setia Tuhan untuk Tuhan melanjutkan pekerjaan yang baik Tuhan yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami sampai pada akhirnya Tuhan. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami tidak mau berhenti Tuhan. Apapun yang kami harus lewati, kami akan lewatinya bersama dengan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Allah yang setia. Allah yang sangat-sangat mengasihi kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus mencurahkan berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap orang Tuhan yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kepada mereka Tuhan jalan keluar Tuhan. Engkau yang menghibur mereka, Engkau yang mengangkat mereka, Engkau yang memikul mereka, Engkau yang menanggung mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan lebih dari sanggup Tuhan untuk membantu kami, untuk menguatkan kami semua Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, pada saat ini Tuhan hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap mereka Tuhan. Apapun yang tangan mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Dan kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Setiap apapun Tuhan yang mereka lakukan untuk Engkau Tuhan. Dimanapun mereka berada Engkau yang memberkati Tuhan. Sehingga hidup mereka Tuhan boleh terus memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar darah-Mu Tuhan Yesus menutup bungkus mereka. Jagai, lindungi mereka, sertai mereka, jauhkan mereka Tuhan. Dari setiap sakit, bencana dan malapetaka Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan mereka hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, ibadah telah selesai. Puji Tuhan.